Hai, saya Ben Subiakto. Saya co-founder dan juga eksekutif produser dari Base Entertainment. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon investor. Saya berada di industri perfilman ini sejak tahun 2009, itu film pertama saya. Dan ini udah jadi mungkin 15 tahun saya di industri perfilman. Base Entertainment adalah sebuah studio film yang dimana kami mendevelop sebuah cerita atau story yang akhirnya kami produksi, kami financing, dan juga kami distribusikan ke format mulai dari layar lebar sampai ke platform-platform digital seperti OTT ataupun streaming platform. Jadi di tahun 2018, saya bersama dengan 3 partner, ada Mbak Shanti Harmain, ada Aura Lovenson, dan Tanya Yuson. Kami berempat mencoba untuk mendirikan sebuah studio film, karena saat itu kita melihat tren di industri film lagi meningkat, dan kita dari background orang berbagai film, background di film studio dan juga production house, kita melihat dengan peleburan 4 tokoh di industri film ini, akan melengkapi kami. Dengan adanya sinergi ini, kami melahirkan Base Entertainment yang dengan tahun pertamanya kami akhirnya berhasil untuk membuat film Perempuan Tanah Jahanam yang dibikin oleh Joko Anwar. Base Entertainment udah produksi berbagai macam konten, mulai dari film layar lebar seperti Perempuan Tanah Jahanam, Guru-Guru Gokil, Akhirat, The Love Story, ada Loro Ati, dan juga yang terakhir adalah Petualangan Sherina 2 yang kita berkolaborasi dengan Mira Lesmana. Tapi selain film layar lebar, Base Entertainment juga memproduksi berbagai macam jenis konten di OTT platform seperti Gadis Kretek, salah satu yang paling hits di Netflix. Kita juga membuat The Tunnel, waktu itu di GoPlay. Kita membuat berbagai tipe of konten dari sisi layar lebar dan juga series. Posisi saya di film Malam Menjemput Nyawa adalah sebagai eksekutif produser. Tugas saya adalah merangkai bagaimana film secara bisnis ini bisa dipertanggungjawabkan untuk para investor. Kita membuat perhitungannya, bagaimana budgeting, sampai meraise fund ataupun mencari pendanaan dari investor. Nah, film horor ini memang masih menjadi salah satu genre film yang paling sukses di Indonesia, paling banyak penontonnya. Kayak sebagai contoh, kalau dilihat di tahun lalu, dari 10 film Indonesia yang paling laris, itu 70%-nya atau 7 film dari 10 yang terlaris adalah film horor. Jadi kalau kita melihat memang film horor ini punya kedekatan sama masyarakat luas, dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih percaya mistis, banyaknya juga yang merasa film horor ini sangat experiential di dalam sinema, dalam teater. Karena kita kalau datang nonton film horor di teater itu udah gelap, rame-rame, takut bersama gitu ya. Tapi kalau kita nontonnya di handphone atau di laptop terlalu kecil gitu. Jadi makanya kita sangat percaya cinema experience kalau kita tayangkan genre film horor ini memang sangat punya banyak peminat. Dan juga menariknya di film horor adalah film ini mampu untuk menggiring konten-konten lokal ini menjadi konten global gitu. Jadi peminatnya nggak cuma di Indonesia, tapi berbagai negara di Southeast Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, itu banyak sekali yang juga menonton film Indonesia di genre film horor. Film Malam Cabut Nyawa ini bercerita tentang seorang remaja bernama Respati. Nah, dia kebetulan baru mengalami kejadian yang sangat buruk karena orang tuanya meninggal dengan tragis. Dan setelah itu dia memiliki sebuah kesulitan masalah untuk tidur, jadi kayak insomnia. Dan ketika setiap kali dia tidur, dia mendapatkan mimpi. Nah, yang menarik dari mimpi ini adalah dia setiap kali mimpi, itu mimpi buruk di mana dia melihat seorang pembunuh dan ada orang yang dibunuh. Dan dalam kehidupan realnya, orang itu beneran terbunuh. Dan ini yang menjadi misteri karena setelah satu orang terbunuh, makin banyak yang juga terbunuh. Dan yang terakhir adalah Respatinya sendiri sebagai seseorang yang masuk di dalam mimpinya si pembunuh ini, dia juga dikejar menjadi calon yang akan dibunuh. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa tonton bersama. Film ini diperankan sama Devano Danendra, ada Keisha Lafrenka,
ada Ratu Felicia, ada Kiki Narendra, dan dari cast-cast ini kita melihat akan sangat menarik karena film ini sangat dibuat secara ambisius oleh sutradaranya. Jadi sejak bulan Oktober kita udah melakukan syuting. Dari tahun lalu kita banyak proses dilakukan, adalah development script, membangun karakter, dan mulai Oktober sampai bulan November kita syuting, dan mulai Desember sampai hari ini kita udah menyelesaikan editing. Nah sekarang lagi dalam posisi kita touch up dalam sisi grading, special effect, sound, dan finishing daripada film ini yang udah segera di Q2 ini akan segera rilis ke teater. Untungnya dari proses film di Malam Mencabut Nyawa ini semuanya bisa dibilang cukup smooth. Meskipun tingkat kesulitan dalam produksi itu cukup tinggi karena memang buat sutradara kita, Siddhartha Tata, ini salah satu film yang paling ambisius buat dia untuk meng-create film horor dengan skala produksi yang setinggi apa yang di-create sama Malam Mencabut Nyawa ini. Nah, ini menarik karena buat para investor, kita sudah dalam ujung kita menyelesaikan film ini. Jadi film ini akan segera tayang di Q2, per akhir Q2. Jadi ditunggu aja, kira-kira di bulan Mei atau Juni kita udah rencana untuk merilis film ini di Teater 1 Indonesia. Kalau untuk rencana ini kita belum ada. Tentunya biasanya sebuah film itu kita tes dulu, kita lihat dulu jumlah penontonnya, tarikan daripada audiens yang ada. Kalau emang animonya sangat besar, kita biasa mendapatkan offer dari televisi ataupun dari streamer atau OTT yang menawarkan kami untuk membuat serial daripada film yang kami buat ini. Jadi kita menunggu dulu dari penonton yang akan hadir di bulan Mei atau Juni ini nantinya. Pastinya ini selain ini adalah salah satu film yang diproduksi dengan sangat ambisius. Kita melihat film horor adalah genre yang sangat besar penontonnya, dan film Indonesia lagi meningkat gitu ya. Memang di era-era setelah pandemi ini banyak orang datang ke bioskop, dan saya rasa ini menarik karena adalah kesempatan buat pertama kalinya kami membuka pendanaan secara publik melalui crowdfunding platform BShare, sehingga kalau kalian ikutan invest dan kalian ikutan nonton, itu akan menjadi multiplier yang menarik untuk membawa orang-orang nonton bersama di film ini. Jadi jangan sampai melepaskan kesempatan ini untuk berinvest bareng. Ya, pastinya kita udah menyiapkan beberapa tiket untuk investor-investor yang beruntung. Akan kami berikan kesempatan untuk hadir di gala premier kita, dan selain itu kami juga menyiapkan special screening untuk beberapa investor yang belum dapat kesempatan untuk hadir di gala premier. Yang pasti sebagai investor kami ingin treat teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi dalam industri film, ikut invest, ikut merasakan profit dan return-nya, dan juga menjadi bagian daripada perkembangan industri film di Indonesia. Terima kasih buat para calon-calon investor yang sudah memberikan pertanyaan pada saya. Semoga kalian semua bisa participate karena ini adalah sebuah momentum di mana kami membuat sebuah film horor yang potensinya besar, dan kalian bisa pertama kalinya ikut partisipasi untuk melakukan investment di project yang kami buat ini bersama dengan BShare. Terima kasih.